Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Semoga ini adalah tanda sayangnya Allah kepada kita, karena orang-orang yang disayangi Allah, dia dipahamkan terhadap agama dan dia melaksanakan agama ini dengan baik. Jamaah rahmatullah, sholat itu penting untuk dihadiri dan dilaksanakan, karena ketika seseorang meninggalkan sholat, dia bisa jadi dihukumi kafir secara amali, ataupun kalau dia melawan syariat maka bisa dihukumi kafir secara hakiki, keluar dari Islam, waliyadzubillah. Semoga Allah tetap menjaga iman kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab adab dalam mempelajari ilmu agama, yaitu kitab adab al-alim wal muta'alim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kita sampai pada adab nomor 29. Saya menggunakan buku Arabnya yang asli. Ada perbedaan antara buku Arab yang asli dengan terjemahan. Poin-poinnya, yang poin ke-29, adab dalam mempelajari ilmu agama, adab sebagai seorang pembelajar ilmu agama. Wa yabtadi'u tarsahu bilhamdulillah. Hendaknya memulai ketika belajar itu dengan ucapan alhamdulillah. Dan juga wassalatu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan di forum-forum yang kita adakan itu ucapkan dulu tahmid dan salawat. Walaupun rapat-rapat umum kita gunakan tahmid dan salawat agar muncul keberkahan. Wa du'a'u lil ulama wa masyayikhihi wa walidayhi wa sairil muslimin. Jangan lupa jamaah rahmatullah, di halaqah kita ketika kita setoran hafalan Quran, ketika kita belajar ngaji, ya, membaca Quran, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, kepada ustadz kita awali dengan ucapan alhamdulillah, sholawat serta doa untuk para ulama, untuk guru-guru kita. Para ulama, guru-gurunya ulama kita, gurunya guru kita, dan orang tua guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin secara umum, ya, dengan doa yang biasa diucapkan oleh para pembelajar ilmu agama. Allahumma gfir lana wali walidina wali masyayikhina wali walidayhim wali masyayikhihim wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami yang membuat kita menjadi sukses sekarang ini karena peran dari guru-guru kita, sekecil apapun waktu yang mereka miliki untuk kita. Wali walidaihim, dan juga orang tua dari guru kami ya Allah. Wali masyayikhim, dan juga gurunya para guru kami ya Allah. Wali jami'il muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Ini setiap kita ada pengajian kita doakan begini jamaah rahmatullah. Berikutnya, wa yubakkiru bi tarsihi li hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hendaknya dia memulai pembelajaran itu pada pagi hari, mengawali belajar pada pagi hari. Jamaah di sini bisa meluangkan waktu habis subuh, kalau di masjid ada kajian tafsir hendaknya diikuti rutin, ya. Kalau tidak ada, maka kita bisa pulang ke rumah, dibuka Qur'annya, baca tafsirnya, dibaca hadisnya setiap pagi. Karena setiap pagi pikiran masih segar, badan masih fresh, ya, suasana hati masih nyaman. Gunakan untuk ilmu, baca Quran, baca hadis, ya. Kalau ada di masjid kajian, ikuti sebentar, ya. Lawan, paksakan rasa malas, paksakan rasa ngantuk untuk tetap hadir. Syarat cara untuk kita bisa istiqomah itu adalah dipaksakan jamaah rahmatullah, ya. Diikhlaskan, dipaksakan, bismillah, walaupun ngantuk ataupun saya malas, tetap saya harus ada di kajian ini sampai selesai, gitu. Pada subuh ada kajian tafsir, ikuti. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Ketika pagi hari orang sholat subuh, lalu baca Quran, lalu buka tafsir, buka hadis, ya. Di pondok-pondok tahfidz memulai hafalan ba'da subuh. Habis subuh mereka nggak pulang ke asrama, tapi mereka duduk di masjid berhalaqah melingkar, mereka menyetorkan hafalan Al-Quran. Setelah selesai ada halaqah yang lain menyetorkan hafalan hadis. Terus menerus mereka belajar. Nah, kita sebagai orang tua mungkin punya anak yang di pondok, kita juga melakukan apa yang dilakukan. Habis subuh kita baca Quran, kita buka tafsirnya, kita ikuti kajian tafsir dan lain sebagainya. Yang ke-30 adabnya jamaah sebagai seorang pembelajar ilmu adalah ya, wa yudawamu ala tikrari mahfudhatihi, terus menerus menjaga mengulang-ulang hafalan ilmu yang dia miliki. Jamaah di sini punya hafalan surat An-Naba terus diulang-ulang. Jamaah di sini punya hafalan surat Qul Huwallah, ya nggak usah disuruh, insya Allah sudah diulang-ulang. Karena tiap maghrib pasti dibaca Pak ya. Kalau jadi imam, surat-surat pendek itu terus diulang, ditambahkan An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, terus menerus. Wala yahfadhu ibtidaan minal kutub istiqlalan, dan hendaknya dia tidak menghafal mandiri. Nyon sewu, bapak-bapak kalau yang ingin hafalan Quran jangan mencoba-coba untuk hafalan sendiri. Karena ya bal yusahhih ala syekh kama dzakarna, hendaknya dia menyimakkan kepada guru seperti kami sebutkan yang terdahulu. Kenapa? Fal istiqlal bidzalika min adharril mafasid, karena kita belajar sendiri dengan buku itu adalah seburuk-buruknya kerusakan, mafasid. Tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang meluruskan, mensahihkan. Kita hafalan surat An-Naba, dalam hati kita terasanya benar, tapi ternyata pas kita simakkan kepada ustadz salah semua. Jadi itu pentingnya kita ada guru. Hafalan hadis juga begitu, kita menghafalkan hadis disimakkan kepada ustadz. Maka setiap ilmu itu jamaah rahmatullah punya kitab-kitab yang dihafalkan. Ketika kita mempelajari agama ini banyak bidang ilmu, cabang ilmu yang kita harus raih. Kalau ingin mempelajari kitab, mempelajari Al-Quran, maka seorang muslim wajib mempelajari dan menghafalkan Quran. Kalau mempelajari hadis, seorang muslim wajib menghafalkan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan dua hal yang tidak akan menyesatkan, Quran dan sunnah. Wajib dipelajari dua hal ini. Kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, ada kitab yang namanya Jurumiyah. Ya, Jurumiyah itu disetorkan juga kepada ustadz. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabu mufidu bil wad'i. Kalau ingin mempelajari ilmu tajwid, ada kitab namanya Jazariyah dan Tuhfatul Atfal, disetorkan kepada ustadz. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Tauman Sulaiman huwal Jamzuri alhamdulillah musollian ala Muhammadi wa alihi wa mantalah, disetorkan kepada ustaz. Gak bisa kita hafalan sendiri, nanti ustaz akan memberikan sanad. Kemudian wa ila hadza asyara Syafi'i rahimahullah biqaulihi, Imam Syafi'i mengisyaratkan hal ini dengan perkataan beliau, man tafaqqaha minal kutub dhayya'al ahkam. Siapa yang mempelajari ilmu dari kitab-kitab saja tanpa disetorkan, tanpa disimak, tanpa dicek oleh ulama ataupun seorang guru, dhayya al-ahkam, dia menghilangkan banyak sekali hukum-hukum. Dia kurang memahami banyak ilmu, dia melewatkan banyak hal. Jamaah rahmatullah, ada pesan dari beberapa masyayikh ketika memilih kitab untuk dihafalkan yang akan kita layak untuk kita hafalkan, itu syaratnya ada 3 ya, syarat untuk memilih kitab yang akan dihafalkan. Jamaah rahmatullah, yang pertama adalah kitab yang akan kita hafalkan di bidang apapun dia harus matannya muharrarah ya. Muharrarah itu apa? Sesuai, isinya sesuai dengan bidangnya. Kalau dia mau mengajarkan kitab fikih, maka isinya fikih semua, tidak ada melenceng ya kepada hal yang lain.
Yang kedua, syarat matan kitab yang hendaknya kita hafalkan adalah mu'tamad, diakui oleh para ulama. Kita tanya mau belajar tahsin tajwid, kitab apa yang perlu kita hafalkan Ustadz? Semua ulama merekomendasikan Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Kita mau belajar bahasa Arab, kitab apa yang kita pelajari Ustadz? Semua ulama menyebutkan Jurumiyah. Kita mau pelajari fikih Syafi'i, apa yang kita pelajari terlebih dahulu? Semua ulama mengisyaratkan kepada sebuah kitab Matan Abi Syuja. Dan begitu pula bidang-bidang yang lainnya, ada kitab yang layak untuk dihafalkan. Yang nomor 3 syaratnya adalah mahtumun bisyuruh wal hawashi, yaitu tersedia syarahnya, ada penjelasan kelanjutannya. Seseorang mempelajari Jurumiyah, dia akan beranjak kepada kitab yang lain, Matan Alfiyah Ibnu Malik, lalu ke Balaghah, ada kelanjutannya ya. Ini materi dan nama-nama kitab yang mungkin jarang kita dengar jamaah rahmatullah. Sengaja saya sampaikan karena ini direkam, insya Allah akan didengarkan oleh guru-guru kita di rumah tahfidz, guru-guru kita di pondok begitu. Jadi untuk kita semua jamaah di sini, gunakan waktu pagi untuk belajar, dan juga mumpung panjenengan semuanya masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan akal yang diberikan Allah untuk menghafalkan ilmu-ilmu yang sudah Allah turunkan untuk kita. Apa itu? Yang pertama dan paling utama layak untuk kita hafalkan adalah Al-Quran. Masih ada waktu, masih ada kemampuan. Juz-juznya nggak pernah nambah jamaah rahmatullah. Setiap tahun apakah juznya nambah jadi 31, 32, 30? Tidak. Dari sejak kita kecil sampai kita wafat, jumlahnya enten berapa? 30 juz saja. Setiap 1 tahun saja kita hafal 1 juz, 30 tahun kita selesai 30 juz. Nah, jadi sebetulnya kita ada beban untuk menghafalkan Al-Quran. Dimulai dari sekarang jamaah rahmatullah, cari ustadznya. Di sini juga ada imamnya, bisa setoran kepada imam yang ada di sini. Ustadz, saya mau setoran dari An-Naba sampai An-Nas selesai, alhamdulillah. Al-Muluk sampai Al-Mursalat juz 29 selesai. Baru beranjak ke kitab hadis dan lain sebagainya. Jadi jamaah rahmatullah, untuk seseorang memahami agama ini, biasanya para ulama tidak memindahkan ilmu yang lain kecuali dia sudah selesai 30 juz. Ya, zaman dulu di kitab ini juga disebutkan, nanti para ulama ketika mau menerima murid, dia ditanya dulu, sudah selesai hafal Quran 30 juz? Sudah, silakan belajar ilmu hadis. Ya, maka syarat mereka ya minimal ya adalah menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, adapun kita jamaah di sini setidaknya ayat demi ayat berusaha kita hafalkan. Jangan dibiarkan kepala kita, hati kita kosong daripada hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan ilmu agama. Baik, 2 hal ini yang kita sampaikan pada siang hari ini jamaah rahmatullah. Yang pertama, memulai kajian atau belajar dengan alhamdulillah, sholawat dan doa, lalu memulainya di pagi hari. Yang kedua adalah terus menerus untuk mengulang hafalannya di depan seorang ustadz atau seorang alim ataupun seorang guru. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.